Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu, Pak Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia, menghadiri pemakaman Paus Fransiskus. Ya, Paus Fransiskus ini adalah tokoh umat Kristen Katolik yang dulunya juga pernah datang ke Indonesia, bahkan sampai dicium-cium ya kepalanya oleh Imam Besar Masjid Istiqlal. Nah, di pemakaman Paus Fransiskus ini terlihat Pak Jokowi seakan-akan mengangkat tangan gitu ya, kayak mendoakan Paus Fransiskus, seorang non-muslim yang meninggal dunia. Ini masih banyak yang belum paham memang bahwa orang kafir yang meninggal dunia itu tidak boleh didoakan. Masih banyak yang berpemahaman bahwa mendoakan orang kafir yang meninggal dunia adalah bentuk toleransi, padahal itu hal yang salah. Hal seperti itu bukanlah toleransi dalam agama Islam. Sebelum kita bahas lebih jauh, coba kita lihat dulu videonya ya. Ini Pak Jokowi menuju ke jenazahnya Paus Fransiskus ya, yang sudah ada di dalam peti tersebut. Terlihat banyak ya pemimpin-pemimpin negara lain di situ yang juga ikut serta mendoakan Paus Fransiskus. Pak Jokowi menunggu giliran ya, jadi antri nih. Oke, ini gilirannya Pak Jokowi. Nah, terlihat Pak Jokowi langsung mengangkat tangannya ya, dan mendoakan Paus Fransiskus. Oke, coba kita ulang videonya ya, ketika Pak Jokowi mengangkat tangannya. Kita zoom. Ntar nanti saya akan zoom videonya. Kita akan lihat secara jelas. Ini Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi seperti membaca sesuatu sih kalau dilihat dari videonya ini. Apakah surah Al-Fatihah yang dibacakan gitu ya? Entahlah, membaca surah Al-Fatihah atau apa, yang jelas Pak Jokowi mendoakan Paus Fransiskus. Di dalam video ini terlihat jelas. Ini adalah foto-fotonya. Oke, ini udah selesai. Pak Jokowi meninggalkan tempat tersebut bersama rekan-rekannya. Oke, itu tadi videonya ya. Kemungkinan Pak Jokowi nggak tahu ya bahwa seorang muslim itu dilarang mendoakan orang kafir yang telah meninggal dunia. Sehingga ketika Pak Jokowi datang di pemakamannya Paus Fransiskus, itu langsung angkat tangan dan kelihatannya itu kayak bacain surah Al-Fatihah deh. Mungkin nanti akan ada orang yang berkata, loh Pak Jokowi datang ke sana kan sebagai utusan pemimpin negara. Kenapa nggak boleh mendoakan seorang pemimpin negara lainnya yang meninggal dunia walaupun agamanya non-muslim gitu. Dahulu Rasulullah juga sebagai pemimpin negara, tetapi tetap saja tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendoakan orang kafir yang telah meninggal dunia. Teman-teman, beragama Islam itu kita nggak bisa semaunya sendiri, sesuka asumsi kita sendiri. Beragama Islam itu harus kembalikan kepada aturan syariat agama Islam. Allah turunkan firman-Nya, tidak pantas bagi seorang nabi dan tidak pantas bagi orang-orang beriman untuk mohon ampunan bagi orang-orang musyrikin, meskipun mereka adalah karib kerabat, setelah jelas bahwasanya mereka adalah penghuni neraka jahanam. Oleh karenanya hukum berlaku dalam Islam, tidak boleh kita mendoakan orang kafir dengan ampunan, dengan rahmat setelah mereka meninggal dunia. Tidak boleh, hukumnya haram. Ya. Tahu-tahu misalnya ada orang musyrik, saudara kita meninggal, kita bilang semoga Allah ampuni dia. Tidak boleh. Semoga Allah merahmatinya. Tidak boleh. Kalau dia masih hidup, kita bisa doakan, ya Allah berilah petunjuk kepadanya. Kalau sudah meninggal, sudah selesai. Tidak boleh. Bahkan ada larangan. Nabi dilarang. Sekelas Nabi Muhammad SAW aja nggak boleh melakukan hal itu. Padahal Rasulullah dahulu juga seorang pemimpin negara. Jadi nggak bisa beralasan karena Pak Jokowi adalah seorang pemimpin negara, berarti boleh melakukan hal itu. Tidak, teman-teman. Hal ini larangannya tercatat jelas dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 113. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, tidaklah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni
neraka jahanam. Selain itu juga tercatat dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 84. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, janganlah kamu sekali-kali menyembayangkan jenazah seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburannya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Kalau seorang non-muslim masih hidup, itu kita dianjurkan untuk mendoakannya agar mendapatkan hidayah Islam sehingga bisa selamat dunia dan akhirat. Tetapi kalau orang non-muslim, orang kafir yang sudah meninggal dunia, maka itu kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun orang kafir itu adalah kerabat dekat kita, atau bahkan mungkin seorang anak dengan bapaknya. Kalau anaknya sudah mu'alaf tapi bapaknya masih kafir lalu meninggal dalam keadaan kafir, sang anak itu tetap tidak boleh mendoakan bapaknya untuk mendapatkan keselamatan. Ayah saya meninggal dalam keadaan kafir, Ustaz, bisa saya doakan nggak? Nggak bisa, udah nggak bisa. Kalau meninggal udah nggak bisa. Memang begitu hukumnya. Sering ada yang tanya gitu. Saya Katolik, Ustaz, kemudian saya sekarang masuk Islam, ayah saya sudah meninggal, saya doakan boleh nggak? Nggak bisa memang kalau sudah meninggal. Allah bilang, kalau meninggal dalam keadaan kafir, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan pada mereka. Biar kita mohon ampun 1 juta kali, tak bisa. Selama hidup, ya, doakan supaya dapat hidayah, kita berbakti segala macam. Tapi kalau sudah mati, nggak bisa. Makanya, ini dijadikan sebagai sebuah prinsip. Selama masih ada kerabat kita belum masuk Islam, doakan, usahakan sampai dakwah padanya. Tidak usah pikirkan bagaimana dia menerimanya. Tugas kita menyampaikan, ma'alaika indal balag. Kenapa nggak masuk Islam? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengingkari janjinya bahwasanya orang-orang kafir akan ditempatkan di neraka jahanam. Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Jadi Allah sudah menetapkan seseorang yang mati dalam keadaan kafir itu sudah pasti akan masuk neraka jahanam, kekal di dalamnya, khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Bahkan disebutkan tuh, mereka sejahat-jahatnya makhluk. Maka jika ada seseorang yang mendoakan seorang kafir yang meninggal dunia agar masuk surga, itu sama aja menentang ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi mungkin dalam hal ini Pak Jokowi nggak paham. Makanya ketika dia datang ke sana langsung ngangkat tangan mendoakan, ya kemungkinan itu baca surah Al-Fatihah. Ini perlu diedukasikan kepada masyarakat. Kemungkinan bukan cuma Pak Jokowi aja yang nggak tahu. Masih banyak orang-orang Muslim, orang-orang Islam di Indonesia yang juga nggak tahu, menganggap bahwa mendoakan orang kafir yang meninggal dunia itu adalah toleransi. Padahal bukan, teman-teman, itu terlarang dalam agama kita. Semoga video ini bisa menjadi pencerahan buat saya dan buat teman-teman semua. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.